Lanjut BTTH Season 5 episode 103 part 2 di mana setelah Xiaoyan diketahui identitasnya. Seluruh orang di area pertemuan 4 pavilion seketika terkejut dan tak menyangka kalau sosok misterius itu adalah pemuda yang belum lama ini membuat kehebohan di wilayah utara. Selain itu hal yang membuat mereka semakin kaget adalah karena Xiaoyan benar-benar berani datang ke markas utama Pavilion Fengli. Meskipun dia memiliki konflik serius dengan fraksi besar tersebut, di sisi lain wajah Mu Qingluan pun tampak dipenuhi keterkejutan. Dia sungguh tak menyangka Xiaoyan benar-benar datang ke tempat ini. Faking Air yang berada di tepi arena pun perlahan tersenyum dingin. Sepertinya pemuda ini memang memiliki keberanian yang sangat tinggi, bahkan fraksi besar seperti Pavilion Fengli sama sekali tak membuatnya takut sedikit pun. Namun di saat yang bersamaan Faking Earth juga merasa senang dengan ini. Dia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pelajar kepada Xiaoyan dan memulihkan reputasi Pavilion Fengli. Keributan yang terjadi di atas arena ini secara alami membuat ekspresi Le Zunze, ketua Pavilion Fengli, perlahan berubah menjadi serius dengan tatapan tajam di wajahnya ke Xiaoyan. Le Zunze lalu bertanya ke Fei Tian apakah benar pemuda itu adalah Xiaoyan. Fei Tian pun seketika membenarkan hal ini dan segera memerintahkan Xiaoyan melepaskan topeng di wajahnya. Di antara petinggi Pavilion Fengli, Fei Tian jelas merupakan orang yang paling membenci Xiaoyan. Bagaimanapun setelah Xiaoyan mengacaukan wilayah utara, dia harus bertanggung jawab. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun sontak tertuju ke arah Xiaoyan. Terlepas seberapa kuat pemuda ini, mereka yakin kalau Xiaoyan kemungkinan besar tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari tempat ini. Mengingat selain jumlah pasukannya yang sangat banyak, Pavilion Fengli juga masih memiliki seorang elit dusun yang bisa melenyapkan Xiaoyan kapan saja. Feng Zunzi dan juga Jian Zunze pun hanya bisa terdiam di kursi mereka masing-masing. Bagaimanapun ini adalah masalah pribadi Pavilion Fengli, oleh karena itu sangat tidak pantas jika mereka sampai ikut campur. Xiaoyan yang berada di tengah arena pun lantas mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen. Sepertinya saat benturan sebelumnya Wang Chen secara tidak sengaja menyadari api surgawi miliknya. Oleh karena itulah dia bisa mengetahui identitasnya karena peluang untuk melarikan diri sangatlah kecil. Xiaoyan pun akhirnya melepaskan jubah serta topeng di wajahnya dan menatap ke arah Fei Tian dan berkata, ketua Pavilion Fengli Cabang Utara, apakah kau berniat untuk menyerangku lagi? Perkataan Xiaoyan itu secara alami membuat amarah Fei Tian memuncak. Dalam sekejap dia pun menghilang bagai kilat dan muncul tepat di belakang Xiaoyan. Dengan kekuatan penuh dia pun segera melepaskan cakaran maut ke dada Xiaoyan. Namun sosok yang diserangnya itu ternyata hanyalah sebuah bayangan petir yang Xiaoyan ciptakan. Sesaat kemudian tubuh asli Xiaoyan pun akhirnya muncul di atas Fei Tian. Xiaoyan berbicara, sepertinya Pavilion Fengli hanya biasa-biasa saja. Tak kusangka orang tua sepertimu akan bertindak langsung dan menindas generasi muda. Jika Le Zunze benar-benar merasa kalau aku memiliki permusuhan besar dengan Pavilion Fengli, mengapa kau tidak ikut mengambil tindakan seperti Fei Tian? Dengan kekuatan dusun yang kau miliki, aku bahkan tidak akan bisa bertahan satu pertukaran denganmu. Para ahli di bangku penonton pun sontak dipenuhi kegemparan begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimana bisa dia begitu berani untuk memprovokasi orang elit dusun seperti Le Zunze? Namun di saat yang bersamaan sebagian ahli justru memuji tindakan Xiaoyan itu. Jika seorang master dusun sampai bertindak dan menyerang seseorang dari generasi muda, hal ini jelas akan mencoreng reputasinya. Sebagai ahli tingkat tinggi sekaligus ketua fraksi besar yang berdiri di benua Doqi, dengan kata lain Xiaoyan telah berhasil menghindari ancaman dari seorang elit dusun. Selama Le Zunze tidak ikut campur, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tempat tersebut meskipun Fei Tian turun tangan sekalipun.
Sementara itu Faitian yang tergantung di langit pun tampak sedikit termenung. Beberapa waktu lalu dia telah bertindak secara pribadi dan gagal untuk menangkap Xiaoyan. Karena kejadian itulah reputasi Paviliun Fengli cabang utara telah tercemar. Para ahli tentu berpikir kalau fraksi besar yang terkenal di Center Plans ternyata tidak mampu menangani seorang pemuda. Oleh karenanya Faitian bersumpah tidak akan melepaskan Xiaoyan untuk yang kedua kalinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, aura bintang 8 Dozong pun perlahan terbangun dari dalam tubuh Faitian. Meskipun Xiaoyan sudah mencapai kelas Dozong, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka masih terlalu besar bahkan jika Xiaoyan mengerahkan semua kartu truf yang dia miliki. Pertempuran pun terjadi. Xiaoyan dan Faitian yang melanjutkan pertempuran menghilang sekejap di atas langit dan bertarung sengit. Kilatan petir dan cahaya dalam pertempuran tersebut membuat seluruh area melihat terkejut. Tiba-tiba sosok orang jatuh di atas langit dan ternyata itu Xiaoyan. Xiaoyan yang terpojok mencoba bertahan namun Faitian Dozong bintang 8 begitu kuat melakukan kill kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mencoba bertahan dari serangan Faitian, tiba-tiba cincin Xiaoyan mengeluarkan kilatan cahaya. Seketika Feng Zunzi sadar akan keberadaan cincin yang dimiliki Xiaoyan. Feng Zunzi pun seketika hilang dari kursi yang dia tempati dan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan menahan pedang dari Faitian yang menuju ke Xiaoyan. Feng Zunzi seketika membanting Faitian dengan 2 jari saja ke arah samping Xiaoyan yang membuat Faitian terkejut dan hanya diam seketika. Feng Zunzi berbalik arah kepada Xiaoyan sembari melihat cincin dan menanyakan, kenapa kamu memiliki cincin ini, apa hubunganmu dengan dia? Xiaoyan yang sadar kalau Feng Zunzi masih mengingat gurunya pun menjawab dengan antara guru dan murid. Feng Zunzi yang terkejut dan masih belum mempercayai sepenuhnya dan bertanya, apa bukti yang bisa membuat aku percaya jika ini cincin bukan karena kami hanya menemukannya. Lantas Xiaoyan pun mengeluarkan api putih dan tanda di dahinya seketika membuat Feng Zunzi kaget dan percaya kalau api ini benar-benar yang dimiliki Yalau saat Yalau menyelamatkanku saat hampir mati. Lantas Feng Zunzi pun mengatakan kepada Xiaoyan, apakah kamu mau memanggilku guru? Xiaoyan pun yang kaget merasa senang akhirnya menerima sebagai murid. Feng Zunzi merasa senang dan gembira akhirnya menghela nafas dan senyum sambil menggenggam erat cincin tersebut. Feng Zunzi pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada seorang pun di puncak gunung ini yang boleh menyentuh Xiaoyan. Muking Luan yang berada di tepi arena pun seketika terkejut. Selama ini dia belum pernah melihat Feng Zunzi menunjukkan emosi semacam itu, terlebih keputusan tersebut jelas akan menimbulkan perselisihan di antara kedua paviliun. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh tidak takut dengan Paviliun Fengli, tetapi jika kedua eksistensi ini sampai berperang maka seluruh wilayah Central Plan pasti akan mengalami kekacauan besar. Di samping itu Muking Luan juga semakin penasaran sebenarnya siapakah teman lama yang disebutkan Xiaoyan hingga mampu membuat gurunya bertindak sejauh itu. Tidak hanya Muking Luan, seisi arena juga ikut dipenuhi keterkejutan. Lei Zunzi yang berada di atas pun perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunzi dengan suara yang dalam dan penuh amarah. Lalu bertanya, Feng Zunzi, apakah maksud dari ucapanmu itu? Melihat situasi yang semakin menegang, Jian Zunze pun mencoba menenangkan kedua belah pihak dan menyarankan untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Lanjut cerita. Feng Zunzi berbicara ke Le Zunze, hari ini Pavilion Fengli milikmu tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan. Jika kau masih bersih keras maka hasil akhirnya adalah perang antara dua paviliun. Lei Zunze pun seketika mengerutkan keningnya. Jika perang antara dua paviliun benar-benar terjadi, jelas Paviliun Fenglei akan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, di antara 4 elit dusun yang hadir, kekuatan Feng Zunzi bisa dikatakan sebagai yang terkuat, bahkan Le Zunze merasa sedikit takut padanya.
Namun hal yang paling membuatnya heran adalah hubungan semacam apa yang dimiliki Xiaoyan dengan Feng Zunzi, bahkan sampai membuatnya tidak ragu untuk menjadi musuh dari Pavilion Fengli. Meskipun kekuatan Feng Zunzi sangat besar, tetapi Le Zunze masih belum bisa melepaskan Xiaoyan begitu saja. Dia lalu meminta penjelasan kepada Feng Zunzi terkait masalah teknik langkah 3000 petir yang dipelajari oleh Xiaoyan secara diam-diam sebelum Feng Zunzi bersuara. Xiaoyan pun tiba-tiba menjawab, bukankah kata-kata Le Zunze ini sudah terlalu berlebihan? Gerakan 3 rupa petir hanyalah sesuatu yang aku temukan secara tidak sengaja ketika berada di luar wilayah dataran tengah. Lantas bagaimana bisa kau mengatakan kalau aku sudah mempelajarinya secara diam-diam? Selain itu teknik tubuh ilusi 3000 petir juga sudah diambil kembali oleh Fei Tian. Seharusnya masalah ini tidak ada kaitannya lagi denganku. Le Zunze pun tidak bisa berkomentar lebih banyak demi menghormati Feng Zunzi. Dia pun berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan syarat Xiaoyan harus bertarung melawan Fei Tian. Apapun hasilnya, dia berjanji tidak akan ikut campur lagi ke depannya. Meskipun syarat ini cukup bagus, tetapi Feng Zunzi jelas menolaknya. Bagaimanapun kesenjangan antara Xiaoyan dan juga Fei Tian masih terlalu besar. Di tengah perdebatan itu Jin Zunze lantas tertawa pelan dan menyarankan untuk mengirimkan Feng Qinger dari generasi muda sebagai perwakilan Pavilion Fengli. Dengan begitu pertarungan ini bisa dianggap setara dan adil bagi kedua belah pihak. Setelah merenung sejenak, Le Zunze pun akhirnya menyetujui saran tersebut. Jika Feng Qinger menang, maka Xiaoyan harus berjanji tidak akan menggunakan gerakan 3000 petir lagi di masa depan. Dan jika Xiaoyan menang, maka dendam di antara mereka akan sepenuhnya selesaikan. Tentu saja dalam pertempuran ini Xiaoyan tidak boleh meminjam kekuatan dari roh spiritual. Dengan penuh keyakinan Xiaoyan pun perlahan maju dan mengatakan kalau dia siap menerima tantangan tersebut. Keberanian Xiaoyan ini secara alami membuat Feng Zunzi terpukau sekaligus merasa cemas. Bagaimanapun lawan yang harus dia hadapi kali ini merupakan genenius terbaik dari Pavilion Fengli. Feng Zunzi lalu memperingatkan Xiaoyan untuk lebih berhati-hati mengingat kekuatan Feng Qinger saat ini kemungkinan telah mencapai kelas Dazong setelah memasuk kolam darah surgawi. Ditambah dia juga masih memiliki sebuah avatar yang siap membantunya kapanpun. Xiaoyan sama sekali tak merasa heran dengan peningkatan itu. Dengan bakatnya yang sangat menakutkan, wajar jika dia berhasil menerobos ke kelas Dazong setelah memasuki kolam darah sebelumnya. Meskipun pihak lawan dianggap sebagai jenius terbaik, tetapi Xiaoyan sama sekali tak merasa takut sedikit pun. Kali ini dia harus menunjukkan kualifikasi yang dia miliki sebagai murid Yalau di hadapan Feng Zunzi. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan mengeluarkan penguasa hitam miliknya dan bersiap untuk memulai pertarungan. Di saat yang bersamaan di bangku penonton mereka semua tahu kalau nama Feng Qinger telah mencapai puncak generasi muda di wilayah Central Plain. Bahkan jenius dari 3 pavilion lainnya tidak ada yang mampu bersaing dengannya. Dikabarkan sebelum Feng Qinger mencapai kelas Do Huang, dia juga pernah bertarung dengan salah satu tetua Dozong Pavilion Fengli dan berakhir seri. Hasil pertarungan semacam itu jelas membuat semua orang yakin kalau kemampuan Feng Qinger saat ini pasti sudah jauh lebih mengerikan. Meskipun Xiaoyan baru saja memasuki dataran tengah, tetapi reputasinya tidak kalah jauh dengan Feng Qinger. Setelah kekacauan yang dia sebabkan di wilayah utara, nama Xiaoyan kini benar-benar telah menyebar dan terkenal di dataran tengah. Oleh sebab itu semua ahli yang hadir sangat ingin tahu siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran kali ini. Fei Tian yang berada di kursi atas pun tampak termenung. Dia jelas mengerti kalau Xiaoyan tidak boleh dianggap remeh, bahkan sekelas Dozong bintang 2 saja bisa terbunuh di tangannya. Oleh karenanya mereka tidak boleh membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Namun karena saat ini ada perlindungan dari Feng Zunzi, mereka tentu tidak berani bertindak gegabah apalagi sampai menyerang Xiaoyan.
Di situ Len Zuze memberitahu Fetian agar tidak perlu cemas, sebelumnya dia sudah menginstruksikan Feng Qing'er untuk menyerang Xiaoyan sekuat tenaga. Jika ada kesempatan, dia yakin Feng Zunzi pasti tidak akan ikut campur. Jika ada kecelakaan dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Fan Qing pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan sambil berkata, sepertinya kau hanyalah bocah arogan yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Tanpa adanya bantuan roh spiritual dan juga perlindungan dari Feng Zunzi, aku ingin melihat apakah kekuatanmu itu memang sesuai dengan reputasimu. Setelah mengatakan semua itu, niat membunuh pun seketika melintas di mata Feng Qing'er. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, dia yakin kalau Xiaoyan bukanlah lawan yang layak untuknya. Nah, terima kasih, tunggu episode berikutnya. Maaf jika telat karena Mimin sakit 4 hari jadi gak bisa kejar. Nah, mulai hari ini Mimin usahakan kejar 1 hari spoiler versi chapternya. Sampai jumpa.